Selamat sore. Selamat ketemu lagi di mata kuliah akuntansi biaya. Sudah siap ya? Sore, Bu. Gimana Siap, tugasnya, Bu. sudah dikerjakan? Sore, Bu. Masih ada yang kurang, Bu. Ya. Bukunya udah punya semua ya? Sudah, Bu. Kemarin kan saya minta buku-bukunya dilengkapi. Ya, walaupun fotokopi nggak apa-apa. Fotokopi nggak apa-apa ya, Bu? Nggak apa-apa. Baik, kita akan lanjutkan pelajaran kita hari ini mengenai apa ya? Ada yang ingat nggak? Apa ya materi kita hari ini? Lupa, Bu. Materi kita asam pedas babi. Baik, kita akan mulai materi pembahasan kita. Kita akan membahas mengenai analisis perilaku biaya. Jadi analisis perilaku biaya ini ya, kita akan melihat ya, jenis-jenis biaya, kemudian juga bagaimana biaya itu berkorelasi dengan pemicu biayanya. Jenis-jenis biaya itu sendiri ada 3, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya semi variabel. Kalian bisa baca bahwa biaya tetap adalah biaya yang secara total tidak berubah saat aktivitas bisnis meningkat ataupun menurun. Meskipun beberapa jenis biaya tampak sebagai biaya tetap, tapi semua biaya sebenarnya bersifat variabel. Artinya begini, jadi kalau dalam satu rentang waktu, biaya ini misalnya kita menyewa buku lah ya, dulu biasanya kan ada penyewaan buku. Jadi kalau biasanya biaya penyewaan buku itu untuk seminggu. Nah, tapi ketika kita mau menyewa buku itu lebih lama lagi, artinya kita harus menambah biaya. Jadi biaya itu dia dikatakan tetap apabila dalam suatu rentang tertentu. Dicontohkan di sini, ini ada dari titik 0 sampai titik 30, biayanya sama. Tapi ketika ada produksinya meningkat, maka biaya yang tadinya tetap itu dia akan berubah dalam suatu rentang tertentu. Beda halnya dengan biaya variabel. Ya, biaya variabel ini kan didefinisikan sebagai biaya yang berubah secara proporsional sesuai dengan peningkatan dalam aktivitas dan juga menurun secara proporsional terhadap penurunan dalam aktivitas. Artinya kalau digambarkan dengan kurva, biaya variabel itu bisa dilihat di sini. Ini ada garis biaya dan garis produksi. Ini. Jadi kalau tidak ada produksi maka biayanya 0. Dia akan ada di titik 0,0. Begitu biaya produksinya meningkat, maka biaya-biayanya juga akan naik. Ini akan digambarkan oleh garis linier ini. Itu biaya variabel. Contoh, ada yang bisa memberikan contoh biaya variabel? Halo? Ada yang bisa memberikan contoh variabel? Biaya variabel itu bagaimana? Pak Firdaus biasanya bisa, Bu. Oke, Pak Firdaus. Atau misalnya begini, Aup sukanya makan bakso ya? Kalau kita makan bakso 1 mangkok, maka kita harus membayar 15.000. Tapi kalau kita makan 2 mangkok, maka biaya variabelnya adalah 30.000. 2 kali 15.000 tersebut. Nah, demikian juga dengan biaya variabel. Biaya variabel itu ketika produksinya, kalau satuan biaya variabel Ibu panggil saya adalah 50, maka ketika memproduksi 1.000, kita harus tinggal kita kalikan 50 dikali 1.000. Gitu. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanya?
cukup mengerti, Bu. Baik, bisa kita Tadi saya lanjutkan ya. sebenarnya ya Bu. Saya tertarik dengan saya bertanya Bu, boleh ya Bu? Boleh, boleh. Ya tadi saya tertarik dengan yang biaya tetap tadi. Selama ini saya berpikir kalau biaya tetap atau fixed cost hanya tidak akan berubah, yang dipengaruhi hanya satu patokan tertentu saja. Contohnya, Bu. Tapi misalnya apa ya? Ya misalnya biaya apa ya Bu ya? Biaya tetap apa ya? Misalnya apa ya? Jadi Ya misalnya kayak tadi. Mungkin burungnya dimatikan dulu, Bu. Nggak kedengeran. oh, Ibu ada suara itu backgroundnya Pak, burung, suara burung ya Pak. Ya memang burung peliharaan ini bapak saya. Ya. Gimana Bu yang Ya, biaya tetap tadi? lewat saja dulu Bu. Ini burungnya belum mau ini. Lupa ya. Jadi biaya tetap itu memang digambarkan bahwa biaya itu dari awal, walaupun tidak ada produksi, biaya itu tetap dikeluarkan. Contohnya biaya listrik. Biaya listrik itu kalau kita tidak ada pemakaian, kita tetap harus mengeluarkan biaya, yaitu biaya langganannya, apa istilahnya, abonemen. Ya. Nah, itu kita harus tetap bayar. Sama kalau dulu kan zaman dulu hanya ada telepon rumah ya, ataupun yang punya handphone langganan dengan Telkomsel atau dengan yang lain yang bayarnya secara berlangganan, maka itu akan dikenakan suatu biaya, sejumlah biaya. Kita pakai atau tidak pakai telepon tersebut, kita akan tetap membayar. Nah, tapi sebenarnya biaya listrik dan biaya ataupun biaya telepon itu dia akan lebih tepat kalau dikatakan sebagai biaya variabel, biaya semi variabel. Kenapa? Biaya semi variabel ini adalah biaya yang mempunyai unsur tetap, tapi juga mempunyai unsur variabel. Jadi maksudnya seperti listrik tadi. Apabila kita tidak ada pemakaian, kita tetap harus mengeluarkan sejumlah biaya yang sama, yaitu biaya abonemen tadi. Tapi ketika kita mulai menggunakan listrik tersebut, ya kita akan diberi tambahan beban sesuai dengan jumlah yang dipakai. Sehingga gambar kurvanya itu digambarkan seperti ini. Kalau tadi biaya semi variabel, kita memulai kurvanya itu adalah di titik 0, karena pada biaya variabel itu apabila tidak ada penggunaan, tidak ada aktivitas, tidak ada produksi, maka biayanya akan 0. Tapi pada biaya semi variabel, kita tidak memulai di titik 0. Biayanya itu dimulai pada biaya abonemen tadi. Begitu ada pemakaian, maka akan bergerak sesuai dengan jumlah pemakaian. Gitu. Inilah 3 jenis biaya yang perlu kita pahami dulu ketika kita mempelajari apa materi kita tadi, analisis perilaku biaya. Seperti argo taksi juga begitu Bu ya? Argo taksi. Iya, duduk aja 8.000 Bu, baru jalan nanti pelan-pelan. Gitu. Ya betul Pak, wah betul Pak, itu aplikatif benar Pak contohnya. Tapi contoh argo taksi itu Pak juga bisa jadi contoh yang bagus Pak untuk membahas biaya semi variabel. Kalau kita masuk 1 orang, bayarnya misalnya sampai tujuan 100.000. Kita bayar, kalau kita naik taksinya 2 orang pun tetap harganya tetap sama Pak ya? Ya betul Bu. Itu contoh biaya semi variabel. Betul sekali Pak. Pak Firdaus ya tadi ya? Saya Bu. Ya. Saya senang kelas ini aktif ya. Nah, tapi ada yang jadi masalah ketika kita membuat perencanaan.
ketika kita akan membuat perencanaan, kita kan tidak tahu biaya, misalnya untuk biaya listrik tadi kita tidak tahu seberapa besar biaya-biaya yang akan kita hitung. Jadi kalau kita ketemu suatu biaya, misalnya biaya apa ya contohnya, biaya pemeliharaan. Biaya pemeliharaan ini apakah dia kategorinya biaya tetap, biaya variabel, atau biaya semi variabel? Nah, untuk menghitung, oh ya, sebelumnya saya lupa menjelaskan bahwa biaya, yang namanya biaya itu pada dasarnya mempunyai dua unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Pada dasarnya dia ini mempunyai dua unsur, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Hanya ketika digunakan, kita tidak tahu apakah dia ini memang tetap, apa dia ini variabel, atau dia semi variabel. Nah, untuk menghitung, dalam rangka perencanaan ya, dalam rangka perencanaan kita harus memisahkan biaya yang akan kita keluarkan tuh biaya tetap atau biaya variabel. Untuk memisahkan unsur biaya tetap dengan variabel, ini bisa menggunakan 3 metode, yaitu metode titik tertinggi dan terendah atau high and low method, kemudian metode scatter graph, dan yang ketiga adalah metode kuadrat terkecil. Silakan lihat di bukunya ya, ada contoh ini Baker Company. Silakan buka di halaman 85. 85 ya, Bu? Ya, ini ada contoh soal di 85. Ini Baker Company ya. Kita melihat bahwa ini ada pengeluaran 1 tahun dari perusahaan Baker ini. Kita akan melihat biaya listrik dan tenaga kerjanya. Kita akan melihat hubungan antara biaya listrik dengan jam tenaga kerja. Apakah benar biaya listrik yang dikeluarkan, biaya listrik yang dibayar per bulan, ini dipicu oleh jam tenaga kerja. Jam tenaga kerja ini artinya karyawannya bekerja. Apakah semakin lama karyawannya bekerja, maka biaya listrik semakin tinggi? Atau biaya listrik ini karena dipengaruhi pemicu yang lain? Nah, makanya berarti produktivitas, Bu ya? Ya, makanya itu akan dianalisis dengan menggunakan metode titik tertinggi dan terendah, metode scatter graph dan metode kuadrat terkecil. Seperti itu. Bentar ya. Monitornya gimana ya? Nah,